Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video berikutnya ya. Kali ini saya akan masuk ke bagian siak.stemikhtp.ac.id. Sebelumnya kita sudah eh, membahas untuk stemikhtp.ac.id dan siswo.stemikhtp.ac.id. Sebetulnya modulnya ini banyak ya. Modul yang di siswo ini banyak sekali. Karena ini di awal-awal ini fokusnya saya akan eh, masuk kepada level yang akan diakses oleh mahasiswa. Jadi saya mengambil pada modul-modul yang penting-penting saja gitu ya. Mungkin kalau untuk yang detailnya itu pada lain kesempatan nanti akan saya buat. Baik ya teman-teman mahasiswa, kita akan masuk pada modul pada domain siak.stemikhtp.ac.id. Nah, disinilah sistem itu yang akses levelnya itu lebih lengkap ya untuk level mahasiswa. Nah, ini untuk mengaksesnya, ya, teman-teman bisa masukin di URL siak.stemikhtp.ac.id. Nah, kalau dari sini, ini silakan saja gunakan untuk usernya. Ini misalnya NIM ya, 2007. Oh, ini belum ya. Coba saya tes yang ini. Ya. Nah, kebetulan ini udah ada ya. Sudah aktif. Nah, untuk yang siak ini menunya lebih banyak daripada yang di siswo tadi. Kalau di sini mahasiswa bisa cek kalender akademik, cek jadwal kuliah di sini ya, bisa difilter kan tahun-tahun akademik tertentu ya. Kemudian di sini ada cek kehadiran ya. Misalnya 2019 kemarin ya. Ini kelihatan presentasi kehadirannya ya. Untuk mata kuliah yang diambil gitu. Bisa cek di sini. Nah, ini otomatis dia akan di generate ya dari presensi yang sudah dilakukan selama perkuliahan. Oke, kemudian untuk jadwal UTS dan UAS di sini bisa dicek. Ya, di sini kalau sudah dilakukan perubahan oleh staf prodi nanti di sini akan muncul ya UTS-nya kapan ya. Kalau sudah masuk di ujian akhir semester akan muncul juga di sini gitu. Kemudian untuk seminar kerja praktek, nah di sini. Nah, ini kebetulan kan mahasiswa yang 1707101 ini dia sudah sampai pada KP ya, pada kerja praktek. Kalau misalnya belum, di sini kosong datanya. Nanti bisa diajukan seperti ini. Ya, kemudian masukkan judulnya, tempat penelitian di mana. Kalau disimpan misalnya di Google Drive, URL-nya pastikan di sini. Kalau misalnya nanti pada saat selesai pengajuan judul dan judulnya sudah diterima, misalnya mau cetak surat pengantar ke perusahaan. Nah, jadi di sini bisa diisi. Tujuan suratnya kemana? Misalnya, anggaplah saya mau bikin, misalnya judul kerja prakteknya adalah apa ya misalnya, sistem informasi penggajian. Ini contoh ya. Di PT Insurindo ya, menggunakan bahasa menggunakan PHP dan MySQL. Contoh ya. Ini judul-judul gini sih sudah jadul sih. Penelitiannya misalnya di PT Insurindo. Ya, Insurindo URL-nya nanti masukkan di sini. Kalau enggak juga bisa dikosongkan aja. Tujuannya misalnya di mana? Tujuannya misalnya
kotanya ya. Kotanya misalnya ada di Pekanbaru, ada misalnya Malang. Atau ini diisi nanti juga bisa ya kan, judulnya belum tentu diterima ya. Seperti ini dan ditambahkan. Nah, di sini nanti karena ini kerja praktek, ini teman-teman mahasiswa akan memasukkan anggota kelompoknya, masukkan 5 anggota kelompoknya termasuk yang mengusulkan, jadi juga dimasukkan di sini. Misalnya yang dimasukkan 17.07.101 enter. Nah, ini karena nggak mau, kenapa? Karena dia kan sudah ngajukan. Nah, misalnya masukin lagi 17.07, misalnya 1002 gitu. Nah, ini juga nggak mau ya, karena dia mungkin belum mencukupi KRS-nya. Kemudian masukin anggota kelompok yang ketiga 17.07.103. Nah, kalau yang kerja praktek ini kan dia terdiri dari 3 orang. Nanti kalau misalnya sudah diterima oleh prodi, statusnya akan keluar di sini, misalnya ditolak, diterima, dan sebagainya. Nah, di sini kalau mau melihat komentar dari ininya ya, dari reviewernya ya, jadi statusnya ditolak atau apa alasannya ditolak, nanti akan kelihatan di komentar ini. Setelah selesai, pengajuan judul ini bisa dicetak buat dokumen fisik untuk di prodi ya, nanti diserahkan ke prodi. Ini kalau yang sudah diterima dicetak untuk ke pembimbingnya. Yang tadi untuk surat tadi bisa dicetak di sini. Nah, kalau ingin melakukan perubahan judul bisa dilakukan di edit seperti ini. Jadi tidak jauh beda pada saat untuk pengajuan judul kerja praktek, judul skripsi juga sama. Hanya saja kalau judul skripsi ini dia bisa diinputkan sebanyak 3 judul ya. Kalau di KP cuma 1 judul saja. Di sini klik tambahkan. Seperti tadi ya, langkahnya sama. Nah, nanti kalau misalnya jumlah total SKS-nya belum memenuhi, misalnya untuk skripsi sebanyak 130 SKS sudah lulus, nah, di mana mahasiswa yang bersangkutan masih belum mencapai total itu, maka sistem akan menolak ya, kasih notifikasi bahwa total SKS belum mencapai yang diminta gitu. Biasanya untuk KP itu 110 SKS, kalau untuk skripsi 130 SKS. Oke, mungkin di situ ya. Ini sebetulnya masih banyak ya untuk angket, visi-misi ya. Misalnya untuk lihat angket. Kemudian kalau misalnya ini otomatis ya. Kalau sekarang kan 2021 kuliahannya, kemudian KRS-nya, jadwalnya belum didata di sini, jadi belum muncul. Nanti kalau mahasiswa ini sudah mengisi KRS, dia akan muncul di sini. Nah, ketika diklik link pengisian angket, dia akan muncul seperti ini. Misalkan diisi, kemudian setelah selesai isi angket. Gitu. Kemudian kalau apa namanya ya? Di sini nih. Di sini ini penting ya. Kalau misalnya mahasiswa belum melengkapi di sini ini kalau misalnya login datanya belum lengkap, kalau nggak salah ada 16 item ya. Mahasiswa nggak bisa akses modul-modul yang lain ini. Jadi dilengkapi terlebih dahulu baru bisa akses modul yang ini. Nanti dia akan kasih tahu dari isian ini apa saja yang wajib diisi ya. Contoh misalnya asal sekolah ini kalau masih kosong belum terisi, ini nggak bisa diperbaharui, nggak bisa diperbaharui. Ini penting buat kita di prodi untuk mendata asal sekolah mahasiswa tersebut. Karena ini penting juga ya untuk kita ke depan ya, asal sekolah dari mahasiswa kita berasal dari mana saja gitu. Nah, karena kedepannya nanti ingin dibuat semacam sistem informasi geografis dari mana asal mahasiswa kita, hanya di Pulau Sumatera saja atau sampai Jawa atau pulau-pulau lainnya gitu. Nah, ini kalau nggak diisi, ada alamatnya, ada jenisnya ya, kemudian orang tuanya ini ada namanya, nama ayah, nama ibu, ini harus diisi. Terus bagaimana kalau yang sudah meninggal? Kalau yang sudah meninggal diisi, kalau pendidikannya diisi ya tetap ya.
Kerjaan ini diisi aja misalnya lain-lain. Banyak juga nih mahasiswa yang nanya, kalau misalnya sudah meninggal bagaimana gitu. Ya dipilih saja di sini lain-lain. Gitu ya. Oke, kemudian nama ibu juga sama, ini harus diisi, agama, kemudian pendidikan, pekerjaan, ini harus diisi. Ini handphonenya juga harus diisi, misalnya kalau ada masalah terhadap mahasiswa itu, orang tua walinya bisa kita hubungi gitu. Nah, ini wajib diisi. Andaikan data ini belum lengkap, mahasiswa nggak bisa akses modul-modul ini. Kemudian untuk akademik, ini penasihat akademiknya kan sudah diberikan oleh prodi data-datanya, nanti tinggal isi. Supaya nanti pada saat kita KRS, saat mau ditandatangani oleh prodi ini, nama PA-nya nggak perlu ditulis tangan gitu. Kemudian ini alamat tetapnya harus diisi ya, dilengkapi. Ini NIK ini wajib, kelurahan wajib juga, kecamatannya wajib. Kemudian di pribadi ini ada nih data-data ini terutama handphone, email ini kalau kosong nggak bisa diteruskan ya untuk mengakses modul-modul yang lain. Nah, saya kira karena mahasiswa sudah terbiasa lah ya dengan uh, sistem-sistem begini, ya, mungkin nggak terlalu detail pun mahasiswa bisa coba-coba di modul ini. Nah, jadi kalau misalnya tidak mengerti, silakan hubungi prodi ya atau uh, bagian akademik. Oke, ini untuk login SIA STEMIC HTP.ac.id untuk level mahasiswa. Jangan lupa logout kalau sudah selesai. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.